Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapanya. Yesus tidak mengalami krisis identitas. Sepanjang seluruh pelayanan publiknya, Yesus menunjukkan kesadaran tentang siapa Dia yang diurapi oleh Bapa dan apa yang harus Dia lakukan, yakni misinya. Yesus tahu cobaannya akan segera menghancurkan tubuh fananya. Kehancuran tubuhnya akan menjadi sarana untuk membuktikan cintanya. Yesus mencintai miliknya sendiri di dunia, dan Yesus mencintai mereka sampai akhir. Cinta mengorbankan apapun. Cinta dapat menampakkan kebaikan bahkan dari situasi terburuk sekalipun. Kasih menyelamatkan. Saudara-saudari, pengkhianatan terhadap persahabatannya akan membuatnya menunjukkan keaslian persahabatannya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak meminta izin untuk rendah hati dan melayani. Pertanyaan Petrus, "Tuhan, apakah engkau akan membasuh kakiku?" tidak datang sebagai permintaan, melainkan sebagai pengakuan penolakan atas apa yang akan Yesus lakukan. Saudara-saudari, apakah kerendahan hati dan cinta membutuhkan izin kita?
Pertanyaannya adalah, siapa yang cukup rendah hati untuk menerima cinta orang lain? Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima kasih Yesus bagi kita? Kerendahan hati dan kasih Yesus memurnikan misinya. Biarkan Yesus membersihkan kita, maka kita juga hanya harus menjaga diri kita supaya bersih. Jika kita seorang murid, kita harus berhati-hati untuk mempelajari pelajaran. Yesus bertanya, apakah engkau menyadari apa yang telah kulakukan untukmu? Yesus adalah Tuhan dan Guru yang baik, kita adalah muridnya. Meskipun demikian, Yesus telah menunjukkan otoritasnya bukan dengan memaksakan kepatuhan melalui pengerahan kekuatan, melainkan dengan mengungkapkan kekuatan kebajikan, yakni kerendahan hati dan kasih. Oleh karena itu, jika aku Tuhan dan Gurumu telah membasuh kakimu, maka engkau juga harus saling membasuh kaki. Yesus telah memberi kita sebuah model untuk diikuti, sehingga kita pergi dan melakukan hal yang sama. Saudara-saudari, kaki siapa yang harus kita basuh? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.